Perkenalkan, saya Sifasi Rahmawati dan rekan saya, Dinda Mutiara, saya Ira Formasi, Saya Afif Syahdani. akan mempresentasikan tentang alat-alat yang digunakan pada praktikum Tekpan Stereo. metode sterilisasi adalah proses yang digunakan untuk membunuh atau menghilangkan mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan spora dari suatu objek atau bahan sehingga objek atau bahan tersebut menjadi steril. Berdasarkan suhu, metode sterilisasi dibagi menjadi dua, yaitu metode sterilisasi cara panas dan sterilisasi cara dingin. Perbedaan sterilisasi cara panas dan dingin yaitu dari aspek suhu, sterilisasi panas memiliki suhu tinggi sekitar 160-180 derajat Celcius atau lebih, sedangkan sterilisasi dingin memiliki suhu atau lebih rendah. Dari aspek metode, sterilisasi panas menggunakan uap panas kering, sedangkan sterilisasi dingin menggunakan gas berupa etilen oksida, bahan kimia, dan filtrasi. Aspek prinsip, sterilisasi panas, denaturasi protein dan kerusakan struktur sel, sedangkan sterilisasi dingin merusak DNA atau membunuh mikroorganisme dengan bahan kimia atau gas. Dari aspek aplikasi, sterilisasi panas, peralatan medis tanpa panas, bahan biologis. Sterilisasi dingin, peralatannya sensitif panas, cairan, gas, atau udara. Dari aspek waktu, sterilisasi panas lebih cepat, beberapa menit hingga 1 jam, sedangkan sterilisasi dingin lebih lama. Untuk aspek kelebihan, sterilisasi panas itu lebih efektif, cepat, tidak memerlukan bahan kimia, sedangkan sterilisasi dingin cocok untuk bahan yang sensitif terhadap panas. Dari aspek kekurangan, sterilisasi panas tidak cocok untuk bahan sensitif panas, sedangkan sterilisasi dingin prosesnya lebih lama, memerlukan bahan kimia atau gas. Contoh sediaan steril terdiri dari injeksi, infus, salep mata, obat tetes telinga, obat tetes mata. Kemasan sediaan steril dibagi menjadi 3, yaitu kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Kemasan primer adalah wadah yang bersentuhan langsung dengan produk obat, seperti botol, ampul, strip, dan vial. Kemasan primer harus tidak beracun dan kompatibel dengan produk obat, agar tidak mengubah warna, rasa, bau, dan aspek lainnya. Contohnya adalah ampul. Ampul adalah wadah kecil yang terbuat dari kaca atau plastik dan digunakan untuk menyimpan larutan steril yang akan disuntikan atau diinfuskan. Keunggulannya, ampul rapat dan kedap udara menjaga agar isi tetap steril. Untuk penggunaannya, biasanya untuk sediaan injeksi seperti vaksin, atau larutan elektrolit. Yang kedua adalah pial. Pial adalah botol kecil yang terbuat dari kaca atau plastik. Biasanya ditutup dengan penyumbatan karet dan dilapisi dengan segel logam atau plastik. Keunggulannya memudahkan menyimpan larutan atau bubuk steril dalam jumlah kecil. Biasanya digunakan berulang kali jika disegel dengan benar. Untuk penggunaannya, umumnya digunakan untuk obat injeksi atau vaksin yang memerlukan pengenceran sebelum digunakan. Yang ketiga adalah botol. Botol ini digunakan untuk sediaan steril yang dapat dipakai lebih dari sekali. Biasanya tutup botol dengan penyumbat karet yang terpasang dan dilepas. Keunggulannya, kemungkinan penggunaan produk lebih dari sekali tanpa membuangnya, asalkan tetap terjaga kebersihannya. Untuk penggunaannya, biasanya untuk larutan injeksi atau vaksin yang tidak habis dalam sekali pemakaian. Kemasan sekunder adalah wadah yang melindungi kemasan primer seperti kotak kardus atau box. Kemasan sekunder yang berfungsi untuk pengelompokan produk kemasan primer untuk penjualan eceran. Kemasan tersier adalah wadah yang melindungi kemasan sekunder, seperti master box. Kemasan tersebut berfungsi untuk menyimpan atau melindungi keamanan produk dalam jumlah besar, terutama untuk pengiriman jarak jauh.
Laminar airflow adalah perangkat laboratorium yang menyediakan area kerja steril dengan aliran udara steril yang kontinu, digunakan untuk kegiatan seperti inokulasi mikrobiologi. Prinsip kerja LAF melibatkan penarikan udara dari lingkungan ke dalam alat melalui filter HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) yang menyaring partikel dan kontaminan sebelum menghembuskan udara steril ke ruang kerja, memastikan bahwa area tersebut tetap bebas dari debu, spora, dan kontaminan lain. Adapun tombol pada laminar airflow yang pertama, lampu UV, kemudian ada lampu LED dan blower. Untuk menggunakan laminar airflow, prosedurnya yang pertama, nyalakan lampu UV minimal 30 menit sebelum penggunaan. Setelah itu, bersihkan meja laminar airflow dengan menggunakan alkohol 70%. Hidupkan blower dan lampu laminar airflow, biarkan selama 5 menit. Masukkan alat dan bahan yang akan digunakan, pastikan tidak overload. Kemudian, lakukan pekerjaan secara aseptis. Matikan lampu dan blower. Kemudian, bersihkan kembali meja laminar airflow menggunakan alkohol. Nyalakan lampu UV selama 30 menit setelah penggunaan. Untuk pengaturan alat autoclave, yang pertama, penutup autoclave dibuka lalu diisi air sampai tanda batas. Setelah itu, sampel yang akan disterilisasi dimasukkan. Jika sudah, penutup autoclave ditutup kembali dan dikunci. Tutup katup pengeluaran uap, lalu nyalakan power on. Tunggu hingga keluar uap yang menandakan autoclave telah memanas atau mendidih, menandakan suhu 121 derajat Celcius. Lalu, tunggu hingga 15 menit dengan mempertahankan suhu 121 derajat Celcius. Open dalam konteks mikrobiologi adalah alat laboratorium yang digunakan untuk sterilisasi, pemanasan, dan pengeringan peralatan serta media. Prinsip kerjanya mengandalkan udara kering pada suhu tinggi yang efektif membunuh mikroorganisme melalui proses oksidasi dan denaturasi protein. Suhu panas merambat dari permukaan ke inti objek, memastikan semua bagian mencapai suhu yang diperlukan untuk sterilisasi. Open sering digunakan untuk mensterilkan alat gelas dan media kultur, menjadikannya esensial dalam menjaga kebersihan dan keamanan dalam penelitian mikrobiologi. Hubungkan open dengan sumber listrik yang ada di laboratorium. Setelah terhubung, tekan tombol on-off yang ada di open. Sekarang waktunya sesuaikan suhu yang harus digunakan dengan memilih pada tombol temperatur. Sesuaikan juga timer open sesuai keperluan Anda. Kemudian, masukkan alat atau sampel yang akan di-open. Tunggu sampai proses pengopenan selesai sesuai timer yang telah ditentukan. Kemudian terakhir, matikan open dengan menekan tombol on-off, lalu tunggu beberapa saat hingga display mati.